Benarkah Jokowi memberi pengaruh pada arah Pilpres, khususnya pada penentuan nama cawapres? Dan apakah PAN, juga cawapres yang diusungnya Erick Thohir, memang menunggu instruksi Jokowi? Sudah ada Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, dan juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Selamat petang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mbak Cynthia Rompas. Ya, terima kasih. Saya akan ke Mas Viva terlebih dahulu. Ini berdasarkan survei LSI, nama Erick Thohir bisa dikatakan sangat unggul dan juga moncer betul nih. PAN menanggapinya seperti apa? Ada 3 hal. Yang pertama, PAN merasa senang dan bergembira karena hasil lembaga survei LSI itu adalah cerminan dari aspirasi dan kemauan masyarakat Indonesia. Terbukti kalau kemudian simulasi pasangan calon Mas Ganjar dan Mas Erick menempati posisi yang tertinggi. Mengapa begitu? Karena dari basis sosial Mas Erick dan Mas Ganjar itu berbeda. Mas Ganjar relatif didukung oleh karakter pemilih yang militan, yang nasionalis, yang milenial. Sedangkan Mas Erick itu didukung oleh pemilih yang memiliki karakter santri, profesional, Gen Z, dan memiliki keunggulan itu apabila digabung menjadi satu maka akan memperluas atau memperlebar basis dukungan. Yang kedua, masyarakat tahu bahwa Mas Ganjar, Mas Erick itu adalah orangnya Pak Jokowi, yang dekat dengan Pak Jokowi, sehingga mereka percaya kalau simulasi pasangan Mas Ganjar Erick ini akan dapat untuk melanjutkan program-program pembangunan dan sekaligus melakukan revisi perubahan untuk Indonesia yang lebih hebat, yang lebih baru. Yang ketiga, ini terakhir, itu adalah dampak dari Jokowi effect, ya, efek Jokowi. Meskipun belum sepenuhnya mendapatkan Jokowi effect, karena apa? Jokowi effect itu masih terbagi ke Pak Prabowo. Bayangkan kalau kemudian nanti full fokus ada Jokowi effect ke pasangan Mas Ganjar dan Mas Erick, nanti akan ada tren kenaikan lagi. Oke, saya akan ke LSI, Mas Jayadi. Ini kan Presiden Jokowi juga memberikan pujian pada Erick Thohir di Bandung. Apakah ini sebagai bentuk sinyal dukungan Jokowi kepada Erick Thohir untuk maju sebagai calon wakil presiden 2024? Ya, pasti. Ya, publik terutama terutama para pendukung Jokowi itu kan masih banyak yang memperhatikan kemana arah dukungan Presiden Jokowi. Apalagi kan Presiden Jokowi tingkat kepuasan publiknya itu kan tinggi ya, di atas 75%, 77% sampai 80%. Jadi banyak pendukungnya itu merasa bahwa arahan atau sinyal dari Pak Jokowi itu penting, termasuk untuk siapa calon presiden maupun calon wakil presiden. Dan sementara kita bisa lihat bahwa ada 3 nama yang tiga-tiganya sebetulnya secara langsung atau tidak langsung di-endorse oleh Pak Jokowi kan. Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan Sandi Uno. Nah, di survei LSI tentang elektabilitas individu potensi bakal calon wakil presiden itu 3 nama itu kan bersaing ketat. Bedanya tidak signifikan. Kalau di simulasi 7 nama misalnya Pak Erick 21, kan. Pak Ridwan Kamil 18, atau 19, lalu Pak Sandi 17, sekitar 18. Jadi secara statistik tiga-tiganya itu sama kuat gitu. Nah, kebetulan kan tiga-tiganya itu sering disebut juga oleh Pak Jokowi atau sering bersama Pak Jokowi. Maka endorsement Pak Jokowi itu ditafsirkan cukup kental lah ya. Ya, cukup berpengaruh kepada pilihan publik. Cuma memang menarik, Pak Erick itu untuk pertama kali di survei Juli ini memperoleh posisi nomor 1 itu. Belum signifikan keunggulannya ya, tapi nomor 1 pertama kali. Sebelumnya biasanya Pak Erick itu nomor 3 atau 4. Tapi sekarang masuk ke nomor 1 itu yang saya kira yang temuan
baru dari berbagai survei yang ada itu. Ini kalau dari survei Anda sendiri apa yang menyebabkan hal itu? Apakah memang Erick Thohir saat ini lebih sering terlihat bersama-sama dengan Jokowi atau efek pembaruan di PSSI? Dua-duanya, malah tiga ya menurut saya. Yang satunya? Satu yaitu kan tadi disebut Mas Vipa, satu itu kan endorsement Pak Jokowi. Kita sudah sama-sama pahami itu. Ya. Yang kedua adalah itu tadi posisi Pak Erick sebagai ketua umum PSSI, ya kan? Jangan lupa sepak bola itu olahraga paling populer di Indonesia dan pendukung Pak Jokowi itu sangat banyak, mayoritas itu pendukung sepak bola kan itu, penggemar sepak bola. Nah, kelihatan kalau di survei ini kita cek tuh, apakah sebagai ketua umum PSSI masyarakat mengapresiasi kinerja Erick Thohir. Lebih dari 80% masyarakat menganggap itu mereka puas. Nah, jadi itu ya kalau istilahnya pada pembaruan segala. Nah, yang ketiga adalah jangan lupa akhir-akhir ini isu sepak bola kan menjadi menarik lagi. Terlepas dari posisi Pak Erick sebagai ketua umum, isu sepak bola secara umum itu kan menjadi menghangat ya publik. Dan perhatiannya menurut saya positif karena ada semangat baru, karena ada kita jadi juara gitu kan. Oke, baik. Sudah cukup saya tangkap Mas Jayadi, saya akan kembali ke Mas Viva. Mas Viva, kira-kira kan ini udah ada poin besar yang cukup unggul gitu ya dari survei ataupun juga pujian dari Presiden Jokowi. Kira-kira dari PAN sendiri mau menawarkan nama Erick Thohir kemana nih? Ke Ganjar kah atau ke Prabowo kah? Nanti untuk keputusan PAN berlabuh ke mana akan ditentukan oleh Ketua Umum PAN Bang Zulkifli Hasan sesuai dengan hasil Rakernas PAN 2020 yang memberikan amanat kepada Ketua Umum PAN untuk menetapkan pasangan calon. Intinya bahwa PAN untuk pemilu Presiden 2024 tidak akan mau kalah lagi. PAN bercita-cita untuk menang pemilu presiden 2024 karena 2014, 2019 itu PAN 2 kali kalah dan tidak mau hat-trick. Dan kita meyakini bahwa pilihan Partai Amanat Nasional ke depan itu pasti adalah pilihan yang terbaik yang sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat Indonesia. Oke, tapi betul kalau bulan ini akan bertemu dengan PDI Perjuangan? Ya sudah direncanakan. Tanggal berapa, Mas Viva? Partai Amanat Nasional sudah bertandang ke DPP PDIP, ada Bu Mega, ada Mbak Puan, dan nanti yang terakhir PAN juga akan menerima kunjungan dari Mbak Puan dan kawan-kawan PDIP. Untuk tanggal waktunya nanti akan ditentukan kemudian, intinya rencana itu ada insya Allah dalam bulan-bulan ini. Oke. Jadi nanti pertemuannya ini apakah langsung blak-blakan untuk menyodorkan nama Erick Thohir? Nanti kita lihat hasil pertemuannya. Yang jelas antara Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan secara ideologis itu sama, yaitu memiliki kemiripan sebagai partai nasionalis, religius, dan kerakyatan, dan beberapa kali bekerja sama di pilkada selalu menang. Intinya atau apakah karena PAN sekarang partai yang pertama kali mengajukan nama Erick Thohir sebagai calon wakil presiden, jadi sekarang udah punya nilai daya tawar yang cukup tinggi gitu ya? Ya, Mas Erick Thohir dari dulu dekat dengan PAN dan bagian dari Partai Amanat Nasional. Dan nanti untuk pasangan calon saya rasa akan diputuskan secara bersama-sama. Dari bahasanya Bu Mega itu akan diputuskan secara gotong royong. Nanti akan diputuskan bila pada waktunya yang tepat. Oke, Mas Jayadi, kalau dari kacamata Mas Jayadi sendiri, kira-kira nama Erick Thohir ini lebih lebih cocok dipasangkan dengan Pak Ganjar atau Pak Prabowo? Potensial dua-duanya. Potensial dua-duanya. Kan itu di simulasi kita juga tunjukkan bahwa kalau Prabowo berpasangan dengan Erick cenderung lebih unggul sedikit dibanding Ganjar, atau sebaliknya kalau Ganjar berpasangan dengan Erick cenderung lebih unggul sedikit dibanding Prabowo gitu ya. Nah, cuma masalahnya kan memilih cawapres itu kan tidak hanya soal elektabilitas, apalagi elektabilitas masing-masing cawapres itu kan nggak ada yang dominan tuh. Beti aja kan, beda-beda tipis tadi, beda 1-2%. Nah, jadi
itu akan sangat banyak pertimbangan kualitatif nanti sejauh mana partai-partai itu menerima. Masalah tantangannya menurut saya adalah kalau Pak Erik di koalisinya di cawapreskan menjadi cawapresnya Pak Ganjar, tantangannya adalah di situ banyak nama dan namanya potensial semua, minimal ada 3 nama potensial di situ kan, yang potensial yaitu selain Pak Erik ada Pak Ridwan Kamil dan ada Sandi Uno. Nah, jadi tidak mudah tuh. Itu bagian dari hambatan artinya ya? Bukan hambatan ya. Kalau orang politik nggak nyebutnya hambatan, orang politik nyebutnya tantangan. Tantangan. Ya. Nah kemudian kalau di Prabowo sama tuh tantangannya. Di Pak Prabowo itu ada Caimin ya? Sudah ada Caimin. Apalagi kalau Caimin tidak setuju maka bisa-bisa koalisi Pak Prabowo bubar. Tapi kalau misalnya Erik dipilih Pak Prabowo, Caimin ada di situ, maka justru koalisi Prabowo akan lebih kuat secara kualitatif. Kenapa secara kualitatif lebih kuat? Karena ada partai nasionalisnya Pak Prabowo, ada partai Islam yang lebih berbasis santri tradisional kalau boleh disebut begitu, yaitu PKB, lalu ada partai berbasis Islam yang lebih modernis seperti kata Mas Viva tadi, yaitu PAN. Nah itu lebih kuat, tapi lagi-lagi tidak mudah tuh untuk menyatukan berbagai pertimbangan kualitatif itu. Tapi gini Mas Jayadi, kalau nama Erick Thohir dipasangkan ini mampu menjawab kelemahan dari elektoral Ganjar di Jawa Barat ataupun Prabowo di Jember tidak? Kalau dari sisi itu yang lebih mampu membantu Ganjar adalah Ridwan Kamil. Ya, karena Ganjar kan cukup kuat di Jawa Tengah, bersaing ketat dengan Pak Prabowo di Jawa Timur, tapi dia lemah, kalah dengan Anies dan Prabowo di Jawa Barat. Siapa yang bisa menutup kelemahan itu? Ganjar. Ridwan Kamil. Itu yang saya sebut tadi, makanya banyak pertimbangan itu bisa menyebabkan tidak mudah bagi Erick Thohir untuk diterima sebagai cawapres Ganjar. Demikian juga tadi ya, kalau kita ke Pak Prabowo, belum tentu Erik bisa membantu Pak Prabowo memenangkan Jawa Timur kalau dibantu Caimin, karena Caimin kan partai paling kuat sama kuat dengan PDIP kan di Jawa Timur, dan juga cukup kuat di Jawa Tengah. Jawa Timur bagi Pak Prabowo sangat penting untuk dimenangkan. Jawa Tengah minimal Pak Prabowo harus mencari partai atau bakal cawapres yang bisa mengurangi kekalahannya ya, jarak kekalahannya dengan Ganjar di situ. Berarti hari ini jawabannya yang ada di Bandung itu ya, ada Pak RK, ada juga Pak Erick Thohir. Ya, karena ada dua, berarti dua-duanya kita belum punya jawaban kan berarti. Oke, baik Mas Viva, kalau dari survei dan juga pujian Presiden Jokowi kepada Erick Thohir ini kan bisa dikatakan sebagai nilai plus ya untuk PAN juga. Kira-kira akan ada bergen-bergen lainkah atau bergen-bergen tambahankah ketika menawarkan sosok Erick Thohir baik itu kepada Pak Ganjar ataupun kepada Pak Prabowo? Tidak ada bargaining baru. Intinya bahwa sosok Mas Erick Thohir yang darahnya biru personifikasi dari Partai Amanat Nasional itu akan memberikan tambahan elektoral kepada calon presiden apabila nanti bisa berpasangan. Karena posisi sekarang Mbak, posisi bakal calon wakil presiden itu menjadi penting karena harus memiliki tambahan elektoral kepada pasangannya. Nah, potensi untuk tren kenaikan itu ada pada Mas Erick dari sisi geografis dan dari sisi preferensi pemilih yang lebih banyak kaum generasi Z yang itu ada pada Mas Erick Thohir. Tentunya ini akan menjadi penantian kita semua, seperti apa nanti sekarang judulnya Erick Thohir akan berlabuh kemana gitu ya. Terima kasih Direktur Eksekutif LSI Mas Jayadi Hanan dan juga Wakil Ketua Umum PAN Mas Viva Yoga Mauladi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore.